to you. Свидание. Только подъехал. Согласитесь, Екатерина Сергеевна, мы не виноваты. Мы все поправим, не плачь. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani keseharian. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur film asal Rusia yang rilis pada tahun 1999. Film ini berjudul Voroshilov Sharpshooter, bercerita tentang balas dendam seorang kakek mantan tentara kepada 3 orang berandalan kebal hukum yang telah memperkaos cucu kesayangannya. Pada saat rilis, film ini sempat menuai kontroversi karena tema yang diangkat dan beberapa adegan dianggap terlalu berani. Oke, kalau gitu langsung saja kita eksekusi alur cerita lengkapnya. Ipan adalah seorang kakek tua yang merupakan mantan pejuang pada masa Perang Dunia Kedua. Dulunya dia adalah mantan tentara sniper. Setelah memutuskan pensiun, kini dia menghabiskan masa tuanya dengan damai dan tenang. Kegiatan sehari-harinya hanyalah bermain catur dengan teman dan tetangganya, memberi makan burung-burung peliharaan, serta menjaga Katia, remaja cantik yang merupakan cucu kesayangan sematawayangnya. Suatu hari di musim panas, Katia yang baru saja pulang dari sekolah berjalan kaki dengan santai menuju kembali ke rumahnya. Sementara itu terlihat 3 pemuda berandalan, Padim, Igor, dan Boris, sedang nongkrong dan tengah dilanda kebosanan karena gagal bermantap-mantap sebab wanita penghibur yang mereka pesan tidak jadi datang. Secara kebetulan Boris melihat Katia lewat dan tampak tertarik dengan kebohayannya. Lalu dia menyuruh Padim dan Igor untuk mengajaknya bergabung dengan mereka. Padim yang merupakan tetangga Katia kemudian turun bersama Igor lalu menghampirinya. Dengan alasan kalau temannya Boris sedang berulang tahun, Padim dan Igor mencoba merayu Katia agar mau ikut bergabung dengan mereka. Awalnya Katia menolak, tapi karena mereka berdua memaksanya dengan cara berlutut, Katia yang masih polos dengan mudah termakan oleh rayuan mereka. Sesampainya Katia melihat tidak ada tanda-tanda seseorang sedang merayakan ulang tahun. Tidak ada satupun kue dan lilin yang terpajang di meja. Yang ada hanyalah botol vodka dan bir. Lalu mereka memberi Katia segelas minuman itu. Awalnya dia menolak, tapi dengan sedikit rayuan akhirnya dia pun mau meminum vodka yang sebelumnya sudah dicampur dengan obat bius oleh Igor. Katia merasa kalau 3 pemuda itu sudah mulai bertingkah mencurigakan. Lalu dia pun pamit untuk pulang, tapi Katia justru dihalang-halangi dan dimantap-mantap secara paksa hingga berkali-kali secara bergiliran. Selesai itu, Katia pun pulang dalam keadaan lemah, kusut dan menangis. Lalu Igor memasukkan uang $15 ke dalam tas Katia sebagai bayaran atas jasanya. Di tengah jalan, Katia membuang uang itu. Lalu Igor buru-buru mengambilnya kembali. Padim sudah mulai khawatir dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi Boris meyakinkannya untuk tidak perlu takut dengan kakek Katia, yang dia anggap hanyalah seorang pria tua renta yang lemah. Sesampainya Katia langsung masuk ke kamar, sementara Ipan tengah menyiapkan makan malam. Mendengar Katia menangis di kamar, Ipan langsung menghampirinya. Ia melihat darah dan tubuh Katia yang lebam. Sambil menangis, Katia menceritakan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Mendengar itu, Ipan menjadi sangat terkejut. Katia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sementara itu, Ipan bergegas menemui Joska, seorang polisi yang kebetulan adalah tetangganya. Ipan lalu menceritakan apa yang telah Igor dan kawan-kawan lakukan terhadap cucunya. Joska bilang kenapa Ipan tidak langsung membawa Katia ke kantor polisi untuk melaporkan pelaku, dan malah membiarkan Katia membersihkan dirinya hingga menghilangkan bukti yang ada pada badannya. Tapi Ipan tetap melaporkannya. Tak lama sekelompok polisi yang dipimpin oleh Kapten Sergei menyerbu ketiga pemuda tersebut. Setelah menemukan bukti darah pada spray, ketiganya langsung diinterogasi di rumah itu di dalam ruangan yang terpisah. Awalnya tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku. Kapten yang memang sudah lama muak dengan pemuda yang selalu membuat onar tersebut, kemudian menggunakan sedikit ancaman dan sedikit kekerasan, hingga akhirnya mereka bertiga mengaku. Tak lama berselang datanglah Kolonel Pasutin. Diketahui kalau dia adalah ayah dari Padim. Lalu dia menemui Padim dan menampar putranya itu. Pasutin kemudian memerintahkan Kapten Sergei untuk tidak menahan mereka, hanya dengan bukti spray dan pengakuan ketiganya yang kebetulan dalam pengaruh alkohol. Pasutin berdalih kalau kasus semacam ini butuh waktu yang lama untuk ditangani. Dia tidak ingin menahan orang yang belum tentu terbukti bersalah. Sementara Katia masih dalam keadaan trauma yang mendalam. Yang dia lakukan hanyalah mengurung diri di kamar.
Melihat keadaan yang dialami oleh cucunya yang masih berumur 15 tahun itu, Ipan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjaga Katia. Singkat cerita, Katia akhirnya memberanikan diri untuk memberi keterangan di depan polisi. Tapi Katia yang masih syok dan malu memberi penjelasan yang sedikit berbeda dari keterangan yang dia berikan sebelumnya. Mengingat saat kejadian dia dalam keadaan pengaruh obat bius, ditambah tekanan dari polisi yang menginterogasinya. Seakan-akan memojokkan Katia, hingga membuatnya merasa tidak nyaman dan ketakutan. Karena campur tangan dari ayah Padim yang merupakan seorang kolonel, akhirnya ketiga pelaku lolos begitu saja dari tuduhan. Dilihat dari pengakuan dan bukti yang ada, penyidik menganggap apa yang terjadi pada Katia bukan karena pemaksaan, melainkan atas dasar suka sama suka. Keesokan harinya tanpa sengaja Ipan melihat pelaku sedang nongkrong seperti biasanya, tertawa terbahak-bahak dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Kecewa dengan hukum yang bobrok, Ipan lalu memutuskan mengembalikan medali dan semua penghargaan yang dia dapat atas jasanya dulu. Berjuang mati-matian membela negara di medan perang. Ipan pulang dengan menyimpan dendam yang bersarang di benaknya. Lalu dia menjual rumah miliknya seharga $5.000. Rumah yang sudah lama dia tinggalkan setelah pindah ke rumah anaknya demi menjaga Katia, yang sedari kecil ditinggalkan oleh ibunya sendiri. Sepulangnya ke rumah, Katia memberitahu Ipan kalau Kolonel Pasutin sempat singgah dan meninggalkan sebuah amplop berisi uang. Melihat itu, Ipan semakin naik pitam. Dia langsung datang ke rumah kolonel itu, lalu melempar uang itu tepat ke mukanya dan langsung pergi. Bibi dari Katia tinggal tak jauh dari rumahnya. Bibinya itu sedang berlibur keluar kota selama 3 minggu. Dia pun menitipkan kunci rumahnya kepada Katia. Lalu Ipan mengambil kunci itu dan membuka rumah tersebut. Ipan tahu bahwa satu jendela di rumah itu mengarah tepat ke balkon rumah Padim, tempat biasa mereka bertiga nongkrong. Mengetahui itu, Ipan mulai menyusun rencana balas dendamnya. Keesokan harinya Ipan pergi ke stasiun kereta untuk menemui seseorang bernama Tata, orang yang mengetahui di mana Ipan bisa mendapatkan senjata secara ilegal. Ipan menginginkan senapan sniper. Mendengar itu, Tata justru malah mentertawainya. Dia bilang kalau Ipan terlalu banyak menonton film perang. Tapi sepertinya Ipan tidak main-main dengan ucapannya. Dia hanya menginginkan senjata laras panjang tersebut. Kemudian Ipan dibawa ke tempat orang yang menjual senjata itu. Tidak hanya itu, Ipan juga diajarkan cara menggunakan senapan tersebut. Ipan lalu melepaskan 3 tembakan dan semuanya tepat sasaran dengan sempurna. Melihat itu, mereka pun terkagum-kagum. Mereka tidak tahu kalau kakek tua yang awalnya mereka remehkan dulunya adalah mantan sniper jitu. Singkat cerita, ibu Katia yang sudah lama menghilang hari itu datang secara tiba-tiba. Kedatangannya bukanlah untuk menunjukkan simpati terhadap putri sematawayangnya, melainkan meminta sebagian uang hasil jualan rumah kepada Ipan. Jelas Ipan tidak mau memberi dan malah mengusirnya. Malam harinya Ipan memberi tanda pada tanggal 28 pada kalender, di mana besok hari ketiga pelaku akan nongkrong, mabuk-mabukan dan menyewa wanita hiburan. Besok adalah hari di mana Ipan akan memulai aksi balas dendamnya yang sudah lama dia rencanakan. Sebelum itu dia menyembunyikan senapannya terlebih dahulu di rumah anaknya yang sedang kosong tersebut. Keesokan harinya Ipan pergi ke tempat biasa dia nongkrong bermain catur. Dan di saat orang-orang sedang fokus bermain catur, tidak ada satupun orang yang menyadari kalau Ipan meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Dia langsung menuju ke rumah kosong itu. Di sana Ipan bersiap-siap untuk membidik satu orang dari mereka. Terlihat dengan jelas, 3 pelaku sedang asik minum sambil memakai narkoboy. Dan pilihan pertamanya jatuh pada Igor. Dan lalu peluru Ipan mengenai dan menghancurkan burung berharga milik Igor. Keadaan seketika menjadi panik. Lalu Ipan bergegas kembali ke tempat bermain catur, berpura-pura seolah tidak pernah meninggalkan tempat itu. Saat Igor dibawa menuju ke ambulans, tidak ada satupun orang yang mau menolong. Mereka justru malah mengejek. Setelah itu Ipan bergegas kembali ke rumahnya. Singkat cerita, seminggu kemudian Ipan kembali melanjutkan rencana balas dendamnya. Kali ini targetnya adalah Boris. Ipan pun bersiap-siap untuk membidiknya. Tepat saat Boris masuk ke dalam mobilnya, Ipan langsung melepaskan tembakan tepat ke arah tangki mobil itu. Seketika mobil tersebut meledak. Ipan terpental keluar, tapi bagian burung berharganya ikut hangus terbakar. Ipan lalu bergegas meninggalkan rumah itu dan kembali berbaur dengan yang lainnya.
Joska mulai curiga kalau apa yang terjadi kepada Igor dan Boris bukanlah sebuah kebetulan. Begitu juga dengan ayah Padim. Dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah ulah dari Ipan atas motif balas dendam. Sementara Padim terlihat syok dan ketakutan. Ayahnya kemudian memperingatkan Padim agar tetap waspada karena dia kemungkinan besar adalah target Ipan berikutnya. Padim yang semakin panik kemudian memindahkan pot bunga dan menutup jendelanya. Di suatu hari saat Ipan sedang tidak ada, Pak Suten menugaskan Joska menyelidiki rumah Ipan untuk mencari tahu secara diam-diam apakah dia memiliki senapan. Tapi dia tidak menemukan apa-apa selain kunci rumah Bibi yang sebelumnya diberitahu oleh Katia. Sementara Padim semakin ketakutan dan selalu memegang senapan untuk berjaga-jaga. Lalu Pak Sutin langsung pergi ke rumah kosong tersebut. Pada saat yang bersamaan Pak Sutin juga menyuruh anak buahnya untuk menjemput Ipan. Lalu dia melihat jendela di rumah itu adalah spot yang tepat untuk melakukan penembakan ke arah rumahnya. Hal itu semakin menguatkan kecurigaannya kalau Ipan adalah dalang di balik kecelakaan yang menimpa Igor dan Boris. Polisi lalu menggeledah semua isi rumah itu, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan Ipan juga ikut terkejut bagaimana senapan yang dia simpan rapi di lemari itu tiba-tiba menghilang. Siapakah yang mengambilnya? Walaupun Pak Sutin tidak menemukan bukti senapan itu, dia tetap yakin kalau Ipan adalah pelakunya. Lalu dia mengancam Ipan agar tidak macam-macam dengan anaknya jika dia tidak ingin menyesal seumur hidup. Ipan justru menjawab, anakmu memang sudah dalam masalah besar. Mendengar itu Pak Sutin langsung menemui Padim. Lalu dia mengendor pintu rumahnya yang terkunci dari dalam. Namun tidak ada jawaban. Kemudian Pak Sutin menembak gagang kunci pintu itu. Padim yang berpikir kalau itu adalah Ipan tanpa sengaja menembak ayahnya sendiri. Keadaan yang baru saja terjadi membuat kejiwaan Padim menjadi terganggu. Setelah itu Joska kemudian memanggil Ipan. Ternyata dialah yang telah menyembunyikan senapan milik Ipan. Selama ini dia tahu kalau Ipanlah pelakunya. Kemudian Ipan kembali ke rumah dan bertemu dengan cucu kesayangannya dengan dendam yang sudah terbalaskan. Dan film pun selesai. Jadi kesimpulannya, Igor dan Boris memang tidak tewas, tapi kemaluannya hancur dan tidak bisa lagi berfungsi dengan baik seperti sebelumnya. Sementara Kolonel Pasutin tewas terbunuh oleh Padim anaknya sendiri, dan Padim berakhir di rumah tahanan khusus untuk penyakit jiwa. Sementara keadaan Katia sudah mulai kembali pulih. Ya guys, begitulah kira-kira endingnya, cukup membagongkan. Oke, sampai jumpa lagi di next video.